Oke, selamat pagi. Sini sudah start jam setengah 12. Kita akan kembali membahas kitab Kejadian dari Karedok ya, Keserunungan Doktrin. Hari ini tanggal 15 hari Rabu. Seperti biasa saya ada di pabrik air Aksogi, daerah Bintaro, sektor 9. Kita akan melanjutkan dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Kejadian 28 ayat 10 sampai 15 saya akan bacakan. Maka Yakub berangkat dari Batseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, kita melanjutkan ya kisah mengenai Yakub. Jadi setelah semua rencana sudah berjalan, Yakub memang harus pergi ya ke tempat dimana kakak dari mamanya, Ribka itu, Laban, untuk pergi ke sana. Satu tujuannya adalah untuk mencari teman hidup ya. Dan dikatakan bahwa Yakub berangkat dari Batseba pergi ke Haran ya, di mana tempat kakak dari mamanya Laban itu berada. Dan Yakub berangkat pergi sendiri. Dikatakan dia sampai di satu tempat, kemudian dia bermalam di situ. Dikatakan matahari telah terbenam, jadi sudah sore ya, kira-kira ya jam 6 jam 7 di situ. Dia ngambil dikata sebuah batu, kemudian dipakai sebagai alas kepalanya ya, sebagai bantal kalau sekarang itu. Jadi kita nggak bisa bayangkan itu ya, batu dipakai sebagai bantal, itu kan keras ya. Nah, kemudian dia tidur di situ. Nah, dikatakan maka Yakub bermimpi. Nah, dia bermimpi. Jadi pada zaman-zaman itu Tuhan berbicara salah satunya juga melalui mimpi ya. Dan dikatakan mimpinya, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Nah, ini saya dulu waktu kecil memang suka ada tulisan, lupa itu film apa itu ya. Jadi ada pohon ditanam ya, biji, kemudian tumbuh terus bisa sampai ke langit ya, pengen kartu waktu kecil. Saya lupa film apa itu, tapi itulah ya imajinasi dongeng. Dan ternyata rupanya dalam mimpi Yakub pun juga terjadi seperti itu. Didirikan sebuah tangga ya, dan dikatakan ujungnya sampai ke langit. Nah, namanya mimpi ya, bebas-bebas aja. Mimpi apa aja bisa terjadi ya. Ya kalau dipikir-pikir sekarang ya sulit ya bikin tangga sampai ke langit-langit juga. Kita tahu sekarang ujungnya kagak ada ya. Nah, tetapi itulah mimpinya Yakub. Dan dikatakan
Di tangga itu tampak malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi turun naik tangga itu, jadi naik turun ya, malaikat-malaikat Allah itu ya. Turun naik di situ, dan dikatakan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Jadi rupanya Tuhan juga ada di situ ya, Yehova berdiri di sampingnya. Lah emang Tuhan kelihatan? Ya enggak lah ya. Jadi di bayangan mimpi Yakub di situ, di antara malaikat itu ada Tuhan berdiri di sampingnya, dan firman-Nya ya, akulah Tuhan. Ya itu ya. Jadi dia memperkenalkan kepada Yakub bahwa dalam mimpinya itu, akulah Tuhan, akulah Yahweh, Yehova. Karena pada waktu itu, zaman itu ya banyak yang nyebut-nyebut Tuhan ya, nyebut-nyebut dewa, tetapi di sini suara itu dalam mimpi itu mengatakan akulah Tuhan ya. Tuhan siapa? Tuhan Abraham, nenekmu. Itu Allah Abraham dan Allah Ishak. Jadi Allah Abraham nenek kakeknya, kemudian Ishak bapaknya ya. Jadi itulah yang memperkenalkan kepada Yakub. Jadi jelas ya siapa yang datang dalam mimpi itu. Yakub lihat malaikat naik turun di tangga, dan ada suara yang mengatakan bahwa akulah Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Abraham, kakeknya Yakub. Tuhannya Ishak, bapaknya Yakub ya. Loh, mengapain? Nah, dia katakan di sini, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa tanah yang diinjak Yakub ini akan diberikan kepada Yakub dan keturunannya. Itu ya. Jadi di sini dikasih tahu bahwa Yakub pasti punya keturunan, itu maksudnya ya. Kenapa? Karena memang Tuhan yang berjanji. Kemudian yang kedua, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Artinya bahwa Yakub keturunannya nanti akan banyak seperti debu tanah. Coba hitung debu tanah, nggak bisa, artinya banyak sekali ya. Dan Yakub itu akan banyak sekali. Artinya bahwa Yakub pasti akan menikah dan memiliki keturunan yang sangat banyak. Kemudian, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Itu ada 4 penjuru. 4 penjuru itu artinya bahwa keturunan Yakub itu akan menyebar ke 4 penjuru, artinya ke seluruh dunia itu ya. Kemudian, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi oleh Yakub dan keturunannya, semua kaum, semua orang di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi ada 3 di sini kita lihat bahwa yang bicara ini adalah Allah, Allahnya kakeknya Yakub, yaitu Abraham. Kedua, kakek Allah dari bapaknya Ishak, dan berjanji bahwa satu, akan diberikan kepada Yakub tanah yang diinjak itu ya. Kemudian kedua, Yakub akan menjadi banyak keturunannya seperti debu. Dan ketiga, oleh keturunannya Yakub itu, oleh Yakub dan keturunannya, semua di muka bumi akan mendapat berkat. Itu persis seperti janji Allah kepada Abraham, sangat persis sekali. Jadi memang tidak salah bahwa berkat dari Abraham turun kepada Ishak dan turun kepada Yakub, bukan kepada Esau. Karena di sini Allah menegaskan kembali berkat itu yang untuk Abraham, untuk Ishak, sekarang untuk Yakub. Nah, itulah yang memang harus terjadi, dan Tuhan menguatkan di sini janjinya itu kepada Yakub melalui mimpi. Dan yang paling penting sebetulnya adalah berkat yang ketiga, bahwa semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu adalah berkat. Kalau Yakub kan dapat tanah, berkatnya itu wilayahnya yang Tuhan kasih, Tuhan sangat banyak. Dan Tuhan juga sebetulnya berkat
yang akan diterima oleh semua manusia itu, semua kaum, adalah berkat Mesias yang akan datang melalui keturunan Yakub. Kita tahu ya bahwa salah satu keturunan Yakub nanti adalah suku Yehuda. Nah, dari situlah akan lahir Mesias. Jadi Mesias itu datang melalui keturunan Yakub. Siapa Mesias? Adalah yang sangat dirindukan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang akan menyelesaikan masalah dosa mereka, dosa manusia itu. Jadi itulah semua kaum dikatakan mendapat berkat melalui keturunan Yakub di sini. Jadi ini yang sangat penting harus kita ketahui, bahwa Mesias itu memang sangat dinantikan dan datang melalui keturunan Yakub, bukan keturunan yang lain. Mesias adalah penyelamat, berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Kenapa? Karena Mesias itu yang akan menyelesaikan masalah yang sangat penting, yaitu masalah dosa yang sudah terjadi dilakukan oleh Adam dan Hawa, penebusan dosa. Sehingga melalui Mesias itu semua bangsa akan mendapatkan berkat keselamatan ya, jadi bukan dari keturunan yang lain. Nah, itulah yang sangat penting yang harus kita ketahui ya, dan Yakub harus ketahui bahwa melalui dialah dan keturunannya itu akan jadi berkat bagi seluruh dunia. Dan selanjutnya dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi berkat yang jangka pendek itu ya, maksudnya jangka pendek itu adalah bahwa kemanapun Yakub pergi, Tuhan akan selalu sertai, Tuhan akan jaga, dan Tuhan akan kembalikan Yakub kembali ke tanah ini. Walaupun dia pergi ke Haran, dia akan dikembalikan ke tanah Kanaan, karena memang tanah itu Tuhan janjikan untuk dia dan keturunannya. Jadi kemanapun kau pergi, Tuhan akan tetap melakukannya ya. Dan katakan apa yang kujanjikan kepadamu, ya Tuhan berjanji ya. Tuhan berjanji bahwa itu akan diberikan kepada Yakub. Iya. Oke. Iya. Maaf ya, ini ada sedikit ini ya, parkir mobil. Iya, kita balik lagi. Nah, oke, kita sambung lagi. Jadi itulah yang harus Yakub ketahui, dan kita ketahui bahwa dari peristiwa ini itu menegaskan bahwa Mesias Yesus Kristus memang lahir dari keturunan Yakub, salah satunya dari suku Yehuda. Nanti kita akan tahu itu. Kemudian bahwa walaupun Yakub sendirian, tetap Tuhan berjanji kemanapun Yakub pergi akan disertai Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan dia ke tanah Kanaan. Itu juga membuat kita ketahui bahwa kalau kita memang sudah di dalam Tuhan, kita nggak usah khawatir bahwa kemanapun kita pergi ya, Tuhan juga akan menyertai kita ya, seperti dia menyertai Yakub juga. Itu aja Karedok pada pagi hari ini. Saya ucapkan jadi berkat bagi kita ya, dan kita akan ketemu kembali pada Karedok selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Karedok ini, dan selamat siang, Tuhan memberkati.